Kitab Pengkhotbah ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Baik, kalau sudah semua dapat, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, ibu-ibu sekalian akan baca ayat 2. Kita bergantian hingga ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal 3. Sudah dapat semua ya? Ya. Ada Opung masih belum dapat. Udah dapat Pung? Tapi ada. Marilah kita baca. Firman Tuhan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita berbicara tentang sebuah kitab yang sangat-sangat banyak diperdebatkan. Saya harap sudah tampil ya, sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, apa itu kitab Pengkhotbah? Kitab Pengkhotbah ini dengan berbagai cara dan ditafsirkan dengan berbeda-beda pula. Nah, hari ini kita akan melihat dulu beberapa kata kunci yang terus-menerus diulang oleh sang pengkhotbah ini, si pengkhotbah ini, supaya kita mengerti. Yang pertama, dia berbicara tentang konteks, dia katakan di bawah langit. Berganti-gantian dia pakai. Pertama dia pakai di bawah langit, yang kedua di bawah matahari, di bawah sinar matahari ini. Nah, rupanya apa yang sedang terpikir, apa yang sedang dibicarakan oleh si pengkhotbah ini adalah di bawah langit ini, di bawah matahari ini. Dengan demikian dia sedang memancing pemikiran orang.
Kalau dia berbicara terus menerus tentang di bawah langit ini, emang ada lagi rupanya kecuali di bawah langit ini? Ada lagi rupanya kalau tidak di bawah matahari ini. Lalu mengapa dia selalu katakan itu? Itu dari awal dia sudah mulai memberikan pemikiran kepada orang-orang yang dikhotbahi ini. Dia sudah mulai membangun supaya kamu tahu memang sekarang kita masih di bawah langit, masih di bawah matahari ini. Sedang dia berpikir, kalau begitu apakah si pengkhotbah ini akan menceritakan satu cerita di bawah, bukan di bawah langit. Jadi sekali lagi coba ibu ingat, kata kunci di bawah langit itu bersamaan dengan di bawah matahari. Lalu banyak sekali sang pengkhotbah ini membicarakan kesia-siaan. Kesia-siaan. Dari 12 pasal yang tersedia ini, dia berbicara tentang kata sia-sia atau kesia-siaan, kadang sia-sia dan kesia-siaan, tetapi dia sedang berbicara hal yang sama 30 kali. Dan ada lagi kata pengganti untuk itu, kata kesia-siaan itu. Apa itu? Menjaring angin. Sama, dia sedang berbicara hal yang sama, yaitu tidak ada gunanya, sia-sia. Walaupun itu nanti mempertegas atau membuat kita mengerti dua bagian, tetapi yang sedang dia bicarakan itu sama. Pertama itu sia-sia semua. Yang kedua itu seperti menjaring angin. Jaring angin, gimana menjaring angin ya? Jaring itu maksudnya itu bukan seperti jaring yang sangat halus pun gak bisa menjaring angin. Tetapi itu adalah pemikat burung. Jadi lubangnya itu kemungkinan besar-besarnya seperti ini. Tentu segi-segi 4 lah, tau lah ya. Jadi kalau ibu-ibu mau nangkap angin, lalu ibu-ibu angkat tuh, dapatkah? Itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak ada artinya. Sia-sia aja, mau ditangkap, mau diambil pakai ini, jaring ini, angin, tetap tidak akan dapat karena angin itu kecil sekalipun dia sudah cukup untuk keluar karena molekul-molekulnya itu sangat longgar sekali, ya kan? Bahkan itulah yang paling longgar dari kalau 3, kalau misalnya jelly kita tidak masukkan, jelly itu sudah masuk di benda padat, oke. Berarti itu gas angin. Lalu apa? Cair ya, kalau benda cair kita masukkan ke ini, dia akan netes, bisa masuk dia di celah-celah. Tapi kalau benda padat misalnya seperti HP saya ini, seperti ini pun tidak akan lagi bisa masuk dari celah-celahnya. Tetapi kalau angin, bagaimana ibu-ibu menangkap angin dengan jaring seperti yang saya katakan tadi? Jaring yang sebesar-sebesar ini lubangnya. Itu adalah kesia-siaan. Jadi dua kata ini terus menerus diulang oleh pengkhotbah. Karena memang dia ingin membicarakan hal ini yang sangat penting, yang selalu diperjuangkan oleh orang mati-matian sampai seluruh hidupnya. Apapun dijualnya, harga diri pun dijualnya dan yang lain-lain demi yang sia-sia ini, yang diperjuangkannya di bawah kolong langit ini. Saya harap sudah mulai tergambar. Semua ada waktunya, kata sang pengkhotbah. Ini ayat 1. Saya langsung membahas dari ayat-ayat ini saja. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ibu-ibu harus selalu berpikir, rupanya semua akan ada waktunya. Tadi kita sudah diberitahu oleh Musa, itu Mazmur 90, jangan kita kira itu ditulis oleh Amsal atau pemazmur atau Daud, bukan. Itu Musa yang menuliskan. Sungguh waktu kita di bawah langit ini, di bawah matahari ini sangat-sangat cepat. 70, 80 itu adalah angka statistik. Dia sudah melihat waktu itu 70, 80 aja udah bagian manusia. Dan biasanya udah sakit-sakit dah, sudah penderitaan. Jadi itu bukan mau mengatakan tidak ada orang di atas 90, 80, bukan.
Dia sudah melihat angka rata-rata kemungkinan hidup waktu itu 70-80 di negara-negara yang lebih maju kayaknya saat ini sudah sampai kepada hampir 80 dah. Itu angka angka hidup. Jadi dia berkata, cepat sekali ya. Sekarang saya sudah lihat lagi ibu-ibu ini, 2 tahun kita hampir tidak bisa bertemu, udah rindu. Lalu 2 tahun yang lalu kayaknya masih ingat sekali saya ini. Jadi itu artinya cepat sekali 2 tahun yang lalu, ya kan? Bentar lagi udah mau bernatal kita. Siap-siap ibu-ibu pakai ada dressnya ya. Angka Natal kamu Lydia ini saya lihat kompak kali dalam hal-hal itu. Nggak apa-apa lah, cocok juga lah supaya agak ini ya kan apa-apa. Nah sebentar lagi saya baru saja di pemuda itu mereka katakan kali ini setelah 2 tahun kita tidak ada Natal, kita pakai baju lah ya, kita pesan dari online, kata sudah mulai. Kayaknya baru tahun yang lalu dah kita, barulah Natal kita, udah mulai membicarakan Natal lagi, cepat sekali. Itulah sebabnya di antara kita agak-agak berumur seperti saya ini, itu udah mulai nggak nyadar, udah mulai tua rupanya kan. Aina cek nama rubukut dah. Baru kami reunian satu SMA, nggak tahu lah ibu-ibu begitu kah? Ya, tapi saya hamba Tuhan ikut lihatlah di grup-grup kami ini. Ada satu grup kami satu SMA dulu. Kompak sekali ngomongnya juga. Ngomongnya tahu kayak anak SMA. Pada anak-anaknya udah pada menikah, udah pada bercucu di situ ya kan? Udah bercucu, tapi ngomongnya saya lihat masih seperti anak SMA. Nggak nyadar, ya memang cepat sekali. Maka waktu itu ketemulah, kami ada reunian dibuat datang dari seluruh Indonesia ini. Dilakukan di Sidikalang karena kami dari Sidikalang. Lalu ketemu, orang nggak menganggap. Itu emang katanya, dia membayangkan waktu SMA, memang udah pada tua. Iya kan? Maka ada anekdot seperti itu kan, reunian, ini udah umur 60-an kan mereka. Bawa mobil bapak ini sama rombongan satu reunian. Kita ketemu nanti di depan plaza itu ya, iya ketemu lah. Lewat dia, kok nggak ada telepon, nggak ada klien di situ. Kami udah nunggu loh, enggak, hanya 2 ibu-ibu tua di situ. Memang udah tua. Lupa. Dan waktu diberikan itu saya ketawa dan memang saya nyadar, iya perasaan kita masih kayak anak SMA dah. Loh kok bisa seperti itu? Iya waktu itu begitu cepat. Lalu pengkhotbah ini berkata, semua ada waktunya dan kalau kita menyia-nyiakannya maka tidak bisa lagi diisi dan itu akan berlalu dan itu tidak akan bisa kita ulang lagi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian pertama ini saya akan katakan, kalau kita tidak membawa anak-anak itu sekarang, lagi, kalau kita tidak mengarahkan generasi penerus kita itu, siapakah kita yang dititipkan oleh Tuhan, anak-anak kepada kita, tidak sekarang, ada waktunya bagi dia sekarang. Kita harus berikan pengajaran yang benar kepada mereka. Kita harus mengatakan firman Tuhan kepada mereka. Ketika lewat, jangan menyesal kalau mereka itu menjadi pemberontak bagi bapak ibu sekalian. Ngerti maksud saya? Sudah lewat, mari kita ulang. Mari kita buat yang terbaru. Rupanya akan berlalu semua, ada waktunya. Dalam penggambaran waktu ini banyak yang menafsir ini Salomo dan saya setuju karena isinya juga memang betul-betul Salomo kali isinya ya. Walaupun tetap ada para penafsir mengatakan barangkali bukan Salomo. Bahkan disinyalir kemungkinan ini adalah setelah pembuangan. Berarti kan udah jauh sekali dengan Salomo ya. Itu paling tidak 290 tahun antara Salomo. Jadi kalau ini sudah tambah 70 tahun berarti sudah 300 tahun lebih dari isinya, mereka katakan begitu. Tetapi mengapa tidak? Kitab Hosea ditafsir para penafsir
justru mereka ragu bahwa itu pas masa setelah pembuangan itu sudah tahun 200 sebelum Masehi, jadi sudah jauh sekali. Mengapa? Apa yang dikatakan Hosea betul-betul benar-benar terjadi. Jadi nubuatannya terlalu tepat. Tak mungkinlah ada nubuatan ratusan tahun yang lalu menubuatkan akan terjadi seperti ini, tepat sekali. Oh, kemungkinan sekali itu sudah ditulis setelah terjadi dulu. Nah, inilah orang-orang liberal ini. Kalau Tuhan yang sudah menuntun, Tuhan yang mengatur waktu ini, yang menuntun Hosea itu menuliskan kitabnya, lalu untuk apa yang mau kita perdebatkan? Ya, Shalom. Dia membicarakan 7 bagian. Dalam setiap bagian itu ada 2 pasang. 1 pasang berapa? 2 ya. Kalau 2 pasang berarti 4. Perhatikan, ayat 2 berpasang-pasangan. Coba perhatikan. Lahir, meninggal, itu 1 pasang. Menanam, mencabut yang ditanam. Membunuh, menyembuhkan 7 kali. Mari kita melihat ini. Dia ingin sebenarnya mengatakan seluruh hari ini, bahkan bulan mereka pada saat ini masih 28, 4 kali 7, 4 minggu persis. Jadi setelah berikutnya itu baru 30. Lalu berikutnya bertambah ada 30, ada 31, bahkan pada tahun Februari 29, supaya itu sudah mengikuti matahari. Ya, nanti supaya pas dia 1 tahun, jadi perputaran matahari. Ada dulu 30, tapi sebelumnya 28. Dari mana? 7, 7, 7, 7. Itu punya makna, iya. Apakah semua atau hanya yang digambarkan di dalam ayat-ayat ini yang ingin dimaksudkan oleh Salomo? Para penafsir, orang-orang yang belajar sastra, mereka melihat ada sesuatu pengulangan yang dia perbuat untuk menggambarkan segala sesuatunya. Dia cantumkan hanya beberapa saja, tetapi ditambahi dengan simbol-simbol tadi. 7 hari, semua hari itu, semua 1 bulan itu, semua hal yang terjadi. Maka apa yang kita lihat? Kadang remeh yang dibicarakan hanya membuang batu dan mengumpulkan batu. Tetapi lahir dan meninggal jauhlah punya arti daripada hanya membuang dan melemparkan batu. Ada hal yang menyangkut perasaan, memeluk, mencintai dan membenci. Ada hal yang tidak bersangkut paut dengan perasaan. Lalu semua gambaran ini menggambarkan secara keseluruhan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Rupanya punya waktunya tertentu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum semakin jauh, nanti akan semakin kita mengerti kira-kira maksudnya. Ada seperti dia membicarakan hal moral, misalnya membunuh dan membenci. Ada waktunya untuk membenci. Terkadang ini dipakai juga kan? Oh, berarti memang saat inilah waktunya aku membenci. Memang Tuhan sudah katakan itu. Bukan ke sana larinya. Nanti saya jelaskan bagaimana Allah yang berdaulat itu yang mengatur segala sesuatunya, tidak juga harus selalu kita tercemplung di situ. Memang pembunuhan akan terjadi. Memang kebencian akan terjadi. Tetapi bagi kita tetap diingat, jangan membenci dan membunuh. Itu kesulitan-kesulitan di dalam memikirkan ini. Tapi itu nanti akan lebih jelas ketika kita melihat penghantar yang diberikan oleh pengkhotbah di berikutnya. Jadi kita baca aja dulu dengan cepat. Lahir meninggal tentu saya sudah potong itu kan. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Jadi saya potong semua itu. Tapi ini persis dari ayat pengkhotbah pasal 3 itu. Lahir meninggal, mari kita baca bersama-sama. Lahir meninggal, menanam mencabut yang ditanam, membunuh
menyembuhkan, merombak, membangun, menangis, tertawa, meratap, menari, membuang batu, mengumpulkan batu, memeluk dan menahan diri dari memeluk, mencari dan membiarkan rugi, menyimpan dan membuang, merobek, menjahit, berdiam diri, berbicara, mengasihi, membenci, perang dan damai. Ya, para ahli sastra melihat ini satu gambaran kata-kata. Dia ingin menggambarkan seluruhnya di sepanjang zaman, di sepanjang waktu kita. Mungkin kita orang yang bukan sastra tidak bisa melihat, tetapi dia melihat bahwa si pengkhotbah ini ingin menggugah, ingin memberikan, maka dia melompat dari satu lompatan, tidak begitu teratur, tiba-tiba antara perang, membuang batu, hanya membuang batu, menanam, membenci dan mengasihi, merobek dan menjahit, dia kumpulkan itu. Terkadang dia mengatakan yang negatif dulu baru yang positif, kemudian yang positif lalu negatif. Kalau ibu-ibu perhatikan, tidak selalu negatif dulu baru positif. Nanti yang positif dulu baru yang negatif. Maka dia memang sengaja membuat itu untuk menggambarkan seluruhnya ada waktunya. Contoh-contoh ini hanya ingin mempertegas ayat 1. Ada waktunya. Nanti aplikasinya akan kita lihat. Kalau begitu, apa artinya di dalam hidup kita? Namun sebelum ke sana, kita langkahi dulu masuk kepada ayat yang berikutnya. Atau ini yang disimpulkan. Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Ya, nanti balik lagi kita ke sini. Ayat 3 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam pasal 2, maka kita akan melihat satu kejadian yang sangat-sangat memilukan sekali. Kemuraman dan begitulah mencekamnya. Tidak adanya harapan, tidak adanya suatu hiburan di dalamnya. Semua sia-sia. Kita ambil saja contoh, mari kita membaca ibu-ibu ayat 20 dan 21 dalam pasal 2 itu. Mari semua kita membuka Alkitab kita, tetapi baca nanti semua pasal 2 ini ya. Pasal 2 secara khusus, tetapi sebenarnya mulai dari pasal 1 dia sudah mengatakan itu. Mari kita baca 20 dan 21. 3 ya. Dengan demikian aku mulai putus asa dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah. Untuk itu ini pun kesia-siaan. Saya tambahkan saja sedikit ayat 22. Apakah bedanya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Coba ibu baca mulai dari ayat 1 nanti. Sia-sia semua. Lalu ayat 21 itu, bukankah ini yang dianjurkan oleh Salomo di dalam kitab-kitabnya, katakanlah kitab Amsal. Hai pemuda, carilah hikmat lebih daripada berlian, daripada emas. Carilah pengetahuan dan kecakapan lebih daripada apapun. Engkau harus berjuang untuk itu. Tetapi sekarang tiba-tiba dia berkata, sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat yang sudah dibicarakannya di dalam kitab Amsal itu, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah. Untuk itu, ini pun kesia-siaan dan kemalangan besar. Maka saya sudah katakan tadi, kalau ibu-ibu membaca pasal 2, ada sesuatu yang mencekam di situ, seperti si pengkhotbah ini putus asa. Apa yang kita cari, apa yang kita perbuat, semua harus kita tinggalkan. Waktu ini tek
terus berlalu dan Anda tidak tahan untuk menerus menahan detik-detik ini, dan Anda pada saatnya habis di Sombaradian, tinggal semua. Apapun yang diusahakan, bagaimana itu pendiri Apple itu, waktu dia mau mati pun masih berusaha, triliunan duitnya, ratusan triliunan duitnya, tapi harus dia tinggalkan segera, dan dia tidak bisa membawa apa-apapun untuk kehidupannya, untuk dibawa ke kuburan, maksud saya. Itu adalah kesia-siaan. Begitulah Salomo ini mengungkapkan. Lalu sekarang kayaknya kita akan terbawa kalau begitu. Ngapain pula lelah-lelah? Betul juga lah, seperti Hipsi itu. Mereka dapat uang lah, happy-happy aja. Dapat sedikit udah poyah-poyah, kan toh mati kok, ya kan? Ngapain membuat deposito? Lalu semua mereka, setiap di mana-mana pun mereka tidak peduli. Pokoknya saya senang, saya tidak mengganggu orang. Itulah hidup saya. Kayaknya kalau pasal 2 ini kita baca, begitu kitab pengkhotbah ini biasanya dibuatlah seorang yang kelihatan pintar, yang begini, begitu menggambarkan kitab pengkhotbah ini. Bingung dah, apa ini semua toh akan menjadi sia-sia. Dan benar, kita menyaksikan sendiri, sekaya apa, sepintar apapun orang, dia akan tidak tahan detik-detik itu. Detik-detik yang berlalu itu terus menggerogoti dia, dan pada suatu saat habis, selesailah. Tidak ada yang bisa diperbuat. Mau dia sekaya apapun, kurang kaya apa orang-orang kaya yang saya sebut itu. Sekiranya rumah sakit selebih mewah daripada yang pernah ibu-ibu lihat, bisa dia beli semua peralatan-peralatan kedokteran, bisa dia beli. Bayangkan itu, ribuan triliun, ratusan triliun kok uangnya. Tetapi bisakah dia menahan sedetik pun hidupnya? Ternyata tidak. Dan detik-detik itu, dentangan dari detik itu menghabisinya. Setiap tik 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 tik, ternyata kita semakin mendekati satu titik yang di sana. Maka ada teman-teman, walaupun barangkali secara biasalah, panjang umur ya, panjang umur apa? Semakin dekat, ya kan? Semakin habis umur ya, lebih cocok itu kayaknya. Begitulah ya. Iya, semakin dekat. Tadinya kita di sana, kalau itulah batas awal. Akhirnya ke sana. Sekarang saya sudah di sini. Nggak tahu sih. Ada opung-opung udah mulai di sana. Udah mulai hampir jam 6. Ada kan? Tik tik, bisa kita tahan. Ini waktu tertawa kita. Tadi mulai kita masuk jam 5. Sekarang udah hampir jam 6. Sadarkah kita sudah berkurang umur kita 1 jam? Yang tertawa-tertawa ini kita, 1 jam sudah habis. Besok 1 hari. Tahun depan udah 1 tahun lagi habis. Terus menerus. Lalu si pengkhotbah melihat sia-sia semua. Ayat 11. Ayat 12 lah dulu sebelum ayat 11. Mari kita baca. 3 ya. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Perhatikan ibu-ibu. Pasal 3 maksud saya. Pasal 3 ayat 9 sampai 10. Semua sia-sia. Yang kita cari akan melenyap. Ayat 11 penghubungnya belum kita baca. Ayat 12 dia katakan ini. Mereka menikmati jerih payahnya. Ini berlawanan enggak? Berlawanan dong. Tadi dia katakan enggak ada gunanya semua itu. Tetapi rupanya
9, 10 ayat maksud saya. Ayat 9 dan 10. Kemudian ayat 12 dan 13 yang berarti itu dihubungkan oleh ayat 11. Nanti saya ada gambar untuk itu untuk lebih memperjelaskan. Tetapi coba kita baca ayat 11. 3 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Supaya lebih jelas coba kita lihat ini. Pengkhotbah pasal 2, inilah kira-kira yang diungkapkan. Apa itu? Kamu cari di bawah matahari ini. Kamu cari apa? Cari rumah mewah. Ini kan rumah mewah. Mana mewahnya? Saya sih nggak tahu dari mana. Tapi biasanya diukur dengan ada nggak kolam renangnya. Maka saya sengaja ambil yang ada kolam renang. Ada kolam renangnya. Oh, itulah minta. Jadi saya tidak begitu banyaklah tahu yang mewah-mewah ini. Punya rumah mewah, punya mobil mewah. Entah apa mereknya ini ya saya ambil aja dari mungkin kuda apalah ini ya. Udahlah. Ibu-ibu yang lebih tahu. DPR pun nggak tahu, sampai Hermes katanya bilang Hermes ya kan. Hermes. Biasalah, kalau ibu-ibu harus tahu dong, ya kan? Wah, punya saham di mana-mana dan sahamnya naik, semua saham dia punya itu. Emasnya berkilo-kilo, uang bertumpuk. Lalu apa lagi? Depositonya. Lalu na yau dia milikku ini semua. Tetapi tahukah kita, kata pengkhotbah, ini pengkhotbah pasal 2 ini langsung kejam kali. Iya, setelah dia gambarkan itu, ini kemarinya kau katanya. Kan apa bahasa Medan? Sial kali dengar ya kan? Disebutnya satu-satu ini ada rumah, ada mobil, ada saham, di mana-mana ada emas, tumpukan uang. Begitu juga depositonya sudah terjual. Tiba-tiba dikatakan, ke sini kau ya. Dan memang benar yang dikatakan pengkhotbah. Kita sudah lihat cepat kok itu. Orang kaya yang sekaya-kayanya itu berapa lama sih dia nikmati kekayaannya itu? Umur 70 ke 80 sudah hebat itu. 80 seperti yang dikatakan tadi, bahkan di situ dikatakan hangaluton. Penderitaan. Jadi ada orang kaya nggak bisa lagi makan yang enak. Maulah kita ke luar negeri nggak bisa lagi. Ingat Cik Bisudi, nggak bisa lagi jalan bunda nggak bisa. Hanya di tempat tidur saja. Semua kekayaannya itu bisa dinikmati lagi. Apa? Misalnya makanan udah terbatas. Jadi tinggal apa makannya? Ya gadong lah. Ya pungku pun gadong dimakan jadi kampung ya kan. Orang kaya pun hanya gadong saja atau hanya kentang saja karena sesuatunya sudah menyalahi nanti pada kesehatan. Ya, kemana ini? Tapi ingat, benar. Tak ada gunanya. Pengkhotbah pasal 3. Si pengkhotbah mengatakan, ini gambar yang tadi ini. Benar, semua kita akan mati di sini. Tetapi dia katakan, setelah pasal 11 itu, dia katakan ini, dapat juga menikmati jerih payah. Jadi ibu-ibu, rupanya si pengkhotbah ini tidak sedang mengatakan, kalau begitu tidak usah lagi bekerja, tidak usah kita suruh anak-anak kita untuk giat bekerja, menjadi orang yang gigih di dalam pekerjaan. Bukan. Boleh dinikmati, tetapi itu sangat singkat loh, tetapi dinikmati. Dan itu beberapa kali dalam firman Tuhan juga kita dikatakan, yang bekerja makan, yang tidak bekerja jangan makan. Memang si pemalas akan membuat rumahnya itu runtuh sendiri. Tetapi orang yang mau rajin, mereka itu akan menikmati hidupnya. Sekarang sudah mulai berubah. Loh, adanya rupanya perjuangan ini. Adanya rupanya artinya saya berjuang, ya.
Dan tidak sedikit pun diragukan oleh si pengkhotbah. Tetapi dia sedang ingin berkata, tanpa ayat 11, nanti kita ulangi ayat 11 itu. Tanpa itu memang mengerikanlah, memang mengerikan. Nanti saya akan gambarkan kengerian dan yang dicontohkan oleh si pengkhotbah. Lalu apa yang membuat ini di ayat 11 ini? Saya bagaimana gambar kekekalannya? Jadi kalaupun ini nggak cocok, tapi saya hanya ingin mengatakan ada sebuah kekekalan di mana tadi hanya matahari, tetapi sekarang ini ruang lingkupnya sudah jagat raya ini, waktunya pun sudah tidak terbatas. Ya, kok kekekalan begitu Pak Ramlan? Ya sudah, nggak usah diperdebatkan. Tapi saya ingin menggambarkan kekekalan dengan gambar ini. Dengan demikian ayat 9 sampai 10, perhatikan ini. Ayat 9 sampai 10. Itu yang tadi. Semua yang kamu lakukan, hai Ramlan, itu akan sia-sia, berakhir dengan kematian. Tidak akan begitu banyak engkau bisa kau tinggalkan itu orang lain. Kamu berjeripayah, orang lain yang akan menikmati itu. Ya, tetapi di dalam ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan apa tadi? Menikmatinya. Jadi kalau saya buat itu tanda panah bolak-balik yang putih itu, itulah kelang waktu bagi kita di bawah kolong langit ini. Bisa juga kah kita nikmati jeripaya kita? Bisa dong. Bisa. Tetapi itu berarti karena ayat 11. Maka baliklah kita ke ayat 11. Oke, kita baca bersama-sama. 3, ya. Jadi saya ingin menceritakan begini. Ibu-ibu bisa kaya, bisa banyak memiliki sesuatu. Silahkan. Alkitab kita tidak pernah menentang itu. Supaya juga jangan salah. Supaya kita jangan ekstrim. Tetapi orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpunya milik semuanya, kuasa dan seterusnya, tanpa ada kekekalan, sangat-sangat malanglah hidup mereka. Mereka akan masuk di dalam penderitaan yang sangat lama juga, karena tidak ada kekekalan di dalam hidupnya. Maka benar-benarlah sia-sia. Sering sekali digambarkan dengan gambaran apa? Katanya domba, beberapa domba di sana, kebiasaan mereka sebelum dipotong itu agak diberi makan enak-enak. Atau yang dapat hukuman mati, saya kurang tahu, hanya informasinya saya dapat begitu. Diberikan misalnya apa yang kau mau sebelum kamu mati, begitulah. Mungkin ada permintaan terakhir sebelum mati, besok kan eksekusinya ditembak, matilah dia. Jadi sebelum mati atau seminggu sebelumnya diberikanlah kesempatan, kecuali misalnya minta lepaskanlah aku dari hukuman mati, tentu nggak boleh lah ya, kecuali itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya minta kemewahan tertentu, silahkan saja, makan saja. Jadi seperti itu orang yang belum di dalam kekekalan. Sepertinya kita ini seperti diiming-imingi saja untuk masuk di dalam pembantaian, untuk masuk di dalam kengerian yang selama-lamanya. Anda menikmati itu hanya seperti seorang yang sudah dieksekusi mati, divonis mati, tinggal eksekusinya aja seminggu saja. Sebelum eksekusi dikatakan, udah makanlah, boleh. Di mana? Di hotel mana? Oke, nikmati. Apa? Makanan apa yang kamu perlukan? Dan kalau kita tahu seminggu lagi mati, diperbuat pun bagi kita seperti itu, tidak enak lagi itu makanan apa, udah stres, depresi pun, udah stres kita, mau mati, kayak mana nanti matiku itu ya, seminggu, udah mau seminggu mau mati ya, tuh, udah 6 hari lagi, tidurnya itu tidak bisa lagi, tuh, 5 hari lagi, setiap dia tidur, maunya jangan ada hari ini, jangan bergerak hari ini, jangan tidur, jangan ada malam, jangan ada siang, maunya stop semua. Tidak bisa, kata si pengkhotbah. Mau sejago apapun engkau terus berlalu, 4 hari lagi,
2 hari lah, 3 hari, 2 hari lagi, besok. Mau makan apa, ibu-ibu? Dalam keadaan seperti itu, enak? Takkan enak. Begitulah orang yang belum mengenal kekekalan. Hidupnya sia-sia. Mau berjerih payah, mau kita ini banyak memiliki pengaruh, banyak deposito kita, tidak peduli. Sebenarnya yang sebenar-benarnya kamu sedang menunggu waktu, apa itu? Waktu yang mengerikan itu. Bolehlah di dunia ini kelihatan kemewahan, bolehlah. Maka sekarang kita memandang begini. Mewah di dunia ini tanpa kekekalan mengerikan. Amin. Maka Paulus juga cara pandangnya begitu. Dia tidak memandang kaya, pinter, enggak, sama aja bagi dia. Yang dia pandang bagaimana? Sudahkah mereka ini masuk di dalam kekekalan? Sudahkah mereka ini mengenal Tuhan Yesus? Itu saja pembeda bagi Paulus. Karena toh dia katakan tidak sebanding loh. Ini supaya kita masuk sekarang ke sia-siaan menjaring angin itu. Kesia-siaan yang dimaksud juga rupanya mengandung makna ini. Paulus katakan bahwa penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan disediakan oleh Tuhan bagi kita. Saya buat perbandingan. Ada orang yang menderita di dunia ini. Ini dia. Ada orang yang senang-senang kaya di dunia ini. Untuk makan saja ini apa? Hanya remah-remah dari orang kaya ini saja. Saya harap ibu-ibu ingat itu. Lalu minta makan ini. Enggak bisa. Itu untuk anjingku itu. Apain pula kau makan remah-remah? Untuk anjingku itu nanti. Matilah ini, mati ini. Mati ini dibawa ke alam maut. Mati ini dibawa ke pangkuan Abraham. Pertanyaan, ibu-ibu. Mana ibu pilih? Ini atau ini? Orang sangat miskin ini atau orang yang sangat kaya? Tapi akhirnya loh, yang akhirnya dulu. Ini masuk ke pangkuan Abraham, ini alam maut, tersiksa dia. Mana ibu pilih? Jelas dulu, mana ibu pilih? Amin? Amin? Karena apa? Rupanya nanti kita singgung itu sedikit. Jadi kalau begitu, apakah masuk surga itu tidak boleh kaya? Bukan itu. Nanti saya akan jelaskan. Tetapi lihat, pengkhotbah itu sedang berkata, mau kamu miskin pun, tetapi sudah ada kekekalan di dalam hatimu, engkau sudah mengenal kekekalan itu, tidak masalah. Karena ini jauh lebih besar, jauh lebih lama, jauh lebih indah daripada indahnya dunia ini, lamanya dunia ini, besarnya dunia ini. Itu sangat kecil sekali, itu sia-sia saja kalau dibandingkan dengan kekekalan. Jadi pengkhotbah sedang membandingkan orang miskin yang akhirnya menerima kekekalan dan orang yang berpunya masing-masing seperti pasal 2 itu, tetapi sia-sia semua itu, akan mengalami penderitaan selama-lamanya itu. Kata si pengkhotbah. Lalu mana pilih? Nah, apakah si pengkhotbah stop di situ? Karena kalau dia stop di situ, maka kita harus punya pengertian, semualah kita ini masuk ke gua. Berdua kita di situ terus sampai Tuhan datang. Mau makan tak makan nggak apa-apalah, toh juga surga. Bukan, rupanya bukan. Dia katakan itu ayat 12. Maka ayat 12 itu ya, pengkhotbah pasal 3 ini, nah, menikmati jerih payah. Jadi si pengkhotbah ini mengatakan, bolehkah kita menikmatinya? Boleh. Jadi harus ada lagi orang yang ketiga. Dia ini bisa menikmati di dunia ini dan dianjurkan juga supaya berjuang. Tetapi juga dia memiliki kekekalan.
Tetapi yang penting di sini semua adalah apa? Memiliki dalam hatinya kekekalan. Dia membuat indah pada waktunya. Semua di dunia ini akan berlalu. Orang Batak selalu mengatakan, rura pertangisan do portibion. Kadang itu bisa tidak seimbang, tetapi mereka ingin menggambarkan memang dunia ini bukanlah tempat yang nyaman bagi kita untuk selama-lama. Akan ada tangis di sini, akan ada derita di sini, akan ada keluhan di sini. Ada orang yang begitu menjaga kesehatannya, umurnya sampai 120 tahun, tetap saja tanyalah dia, ngelut nama, tang bui bisudi. Tang Said ada istilah seperti itu. Jadi dia mati, ayah ada Saidnya, apa sakitnya nggak tahu orang, nggak ada. Holam alani Said metua nama kata. Jadi mati begitu. Waktu dia belum masuk situ, benar-benar kengalutan lah, yang susah-susah. Bisakah itu dihindari? Tidak bisa, kata Tuhan. Semua akan berlalu. Mau orang kaya, mau orang miskin, akan diberlalukan dari sini. Dan sering orang bertanya, kenapa ya ada penderitaan di dunia ini? Ada banyak. Alkitab bisa jawab banyak. Tapi salah satunya tahu, ibu-ibu, supaya hati kita jangan terpaut di dunia ini. Tetapi supaya seperti Paulus, kematian adalah keuntungan bagiku. Karena apa? Aku akan segera bertemu dengan Tuhanku. Aku akan melihat kemuliaan Tuhanku. Dan mebirbe, tidak takut akan kematian. Kenapa tidak takut? Ibu-ibu kenapa tidak takut akan kematian? Kenapa? Sudah bersama dengan kemuliaan. Makanya saya sering tanya gini, ibu-ibu tahu nggak mana lebih enak, di surga atau di dunia ini? Iman kita katakan di surga kan? Berarti lebih cepat lebih baik. Oma mesti. Berarti nggak konsisten. Nah, pertanyaan saya itu bisa ibu jawab jangan dulu, tapi jangan dulu itu karena takut nggak? Nah itu dia. Kalau Paulus bukan karena takut, justru dia senang. Aku meninggalkan dunia ini enaklah dengan kemuliaan daripada sakit-sakit, banyak pergumulan di dunia ini. Kalau Tuhan buat aku mati, udah langsung ketemu dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Kan itu kata Paulus dalam Filipi pasal yang pertama itu. Tapi apa katanya? Jangan dulu. Karena apa? Takut. Karena apa itu? Arong debisikerjono. Aku mau menghasilkan buah. Jadi ibu-ibu menjaga kesehatan, ibu-ibu olahraga di mana? Di Gajah Mada, asa sehat, asa segar-segar, bukan karena takut mati, ya? Karena apa? Supaya sehat badan kita ini, melayani, menginjili, mengajak ibu-ibu yang lain. Mereka menyembah Tuhan. Supaya banyak orang terberkati. Maka ku jaga tubuh kita ini. Aku mau hidup tua. Pak Tobing katakan aku mau 95 tahun lah, tapi jangan sakit-sakitan katanya. 95 tahun tapi jangan sakit-sakitan ya. Begitulah doa beliau itu. Supaya apa? Apakah karena Pak Tobing takut mati? Enggak. Supaya aku menghasilkan buah. Aku mau membayar waktuku yang sudah habis dulu 25 tahun. Waktuku habis dulu 25 tahun. Belum di dalam Tuhan. Jadi mau ku bayar itu. Bayangkan membayar. Bagaimana? Itu pasti harus bekerja menghasilkan buah. Jadi itu yang ingin dikatakan oleh si pengkhotbah ini. Dia berbicara ayat 14. Kita lanjut ya. Ayat 14 begini. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada. Perhatikan. Untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia. Oh maaf, ini ayat 15 terpotong tadi. Coba kita baca ayat 15 lagi. 3 ya. Si pengkhotbah ini telah berbicara begini loh.
orang yang bekerja, orang yang ulet akan mendapatkan. Coba, akan mendapatkan. Orang si pemalas, orang yang hanya terus berpangku tangan, mau kerja, dilihat dulu hari. Agak panas sekali hari ini, besoklah. Enggak kerjakan lagi. Agak mendung, hujan nanti. Jadi kapan dong? Apalagi udah hujan, enggak hujan. Maka mereka akan hidup di dalam kemelaratan, kata si pengkhotbah. Lalu apakah ini akan terus menerus berlangsung? Ya. Dan tidak hanya orang kekristenan yang melihat itu. Orang-orang di luar kekristenan pun sudah melihat. Lihat itu, orang-orang motivator, orang-orang yang manajemen, yang khusus manajemen waktu. Mereka melihat orang-orang yang berusaha gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, sampai ke kegagalan itu dia rombak. Mereka inilah pemilik-pemilik yang dikatakan oleh si Salomo tadi. Dan dapatkah itu kita nikmati? Boleh. Dan itulah untungnya. Aku tahu bahwa segala sesuatu dia katakan tadi di dalam ayat 12. 3 ya. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Itu aja. Bolehkah dinikmati? Boleh. Nanti berikutnya juga si pengkhotbah ini mengatakan, nikmatilah. Lalu di dalam penikmati tidak di sini lagi. Nanti di dalam pasal 12 itu sudah bagian terakhir. Kepada orang-orang muda nikmati aja. Tapi di dalam menikmati hidupmu, tahu ya, Tuhan nanti akan menimbang. Waktu kita mencari jalannya benar, mencari uangnya benar. Waktu kita menggunakannya harus benar. Silakan aja nikmati. Nah, mau masa sih nggak bisa menikmati jeripaya kita nikmati. Tapi untuk itu nanti akan ditimbang Tuhan ya. Benar nggak cara kamu menikmati itu? Jadi ada juga peringatan, tapi nggak di sini, ya. Jadi tapi saya lompatkan dulu. Di sini dikatakan silahkan saja. Tetapi ketahuilah bahwa semua itu diberikan Tuhan. Semua itu adalah berkat Tuhan. Kalau udah berkat Tuhan, harus tahu dong bersyukur kepada Tuhan. Harus tahulah menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah sekarang akhirnya kita lihat begini. Kalau begitu, orang yang berpunya, nah ini membingungkan juga, tapi nggak tahu kita semua ya. Orang yang suka bekerja keras akan mendapatkan. Tetapi dia katakan, tapi jangan buat rumus itu. Ada masih yang belum kamu ketahui. Ngerti ya? Ada orang yang bekerja terus, tapi nggak dapat dia. Begitu saja hidupnya. Kalau kita katakan, nah malas kurasa kerja, enggak, wah malas dia. Saya ada lihat itu beberapa orang. Iya, kok bisa? Memang membingungkan. Memang Tuhan katakan, kamu tidak akan tahu semua. Lalu nggak usah kita menghakimi. Ada orang miskin karena situasi. Ada orang miskin karena kemalasan. Dan banyak. Dan kita tidak boleh membuat penilaian dalam hati kita. Nyatanya itu ada. Tetapi kalau misalnya ibu-ibu melakukan itu dengan bertanggung jawab, karena sesuatu ibu-ibu harus meninggalkan yang menghasilkan uang, tidak masalah. Ya, ada orang-orang seperti itu. Kami ini perlu juga kami saksikan sekali-sekali seperti itu. Bukan tidak punya kesempatan dulu ya berjualan. Saya sudah sempat berjualan. Ya, bawa bal. Kak Dohor tahu itu dari Tanjung Balai. Dulu main juga uang saya. Tapi kata Tuhan, enggak di situ kau. Punya alasan. Tuhan kan bisa jadi pengusaha, jadi pelayan Tuhan juga. Dan banyak orang yang benar-benar dipanggil seperti itu banyak. Saya tahu banyak. Iya, tapi bukan kau, kata Tuhan. Saya dengar kali itu. Bukan kau. Kau mau pura-pura pengusaha karena takutnya kau hidupmu. Kok tahu kali? Waktu saya pertimbangkan, iya. Gimana lah hidup
jadi seorang penginjil ya, saya pikir begitu. Ini ketua kita tahu kalau di PDPA mana lah honornya dulu jangan harap. Benar kata Tuhan, aku ini hanya beralasan kau jadi pengusaha lah kau ya, dan nanti melalui pengusahamu itu kamu menjadi pelayan Tuhan, menyumbang pelayanan, bolehlah. Mulia kaki itu mulia. Tapi kata Tuhan, itu bukan kau. Kata Tuhan sama apa? Ya sudahlah. Jadilah seperti ini. Cukupkah? Cukup, sangat cukup Tuhan berikan. Tapi ada kalanya Tuhan membuat seperti itu. Lalu apakah saya harus minder lihat orang-orang yang berpunya sekarang ini? Apalagi kan seperti ini kan, banyak ini teman-teman memposting untuk menunjukkan bahwa dia manajer. Aduh susah kali anggota-anggotaku ini, kusuruh begini. Nah ini posting di grup itu kan, untuk menunjukkan bahwa dia sudah manajer kan, itu barangkali. Atau menunjukkan kelapa sawitnya. Apa kalian buat untuk apa ya? Masa seorang pengusaha kelapa sawit 20 tahun hanya menanya. Itu ular, penting juga itu dia pelihara untuk makani tikus-tikus katanya. Oh, kadang kan untuk menunjukkan dia punya kelapa sawit ya kan? Biasa aja. Apakah itu membuat saya terganggu? Enggak. Terus enggak terganggu. Karena apa? Saya tahu saya di sini dipilih Tuhan, tidak punya kelapa sawit. Jangan nanti sampai mati pun gak punya rumah, gak punya sepeda motor, nah apa-apa saya pikir. Orang tetap saya bisa hidup. Dan saya memiliki sepeda motor walaupun itu atas nama yayasan kan. Dan mobil sekarang ada kan, saya bawa mobil itu. Nama orang ini bilang si PC. Kalau saya enggak, Alphard itu saya bilang. Kenapa? Rupanya. Karena rupanya di hadapan Tuhan. Saya mau contoh. Kadang soal ini tidak begitu penting lagi kalau dibandingkan dengan kekekalan. Kalau di dunia ini masih bisa sih lilin besar dengan lilin kecil. Mana lebih terang? Lilin besar lah. Tapi kalau udah di luar sana hampir nggak ada lagi bedanya itu. Atau ruangan luas sekali tanpa ada gelap. Lalu ibu buat lilin yang besar dan lilin hampir nggak ada. Jadi kalau dibanding dengan kemuliaan yang akan datang itu kekal selama-lamanya dan mulia sekali. Udah, kalau ibu-ibu tidak diberikan kesempatan seperti yang orang-orang lain, nikmati aja, gak masalah kok. Bukan itu, happy aja. Saya senang itu, kadang ada, saya mau juga mengintip-intip FB walaupun gak jam. Saya senangnya lihat orang, bahagia itu sederhana, katanya. Mantap juga kawan ini kan, dibawanya anak-anak berenang di sungai kan, nggak bayar ya kan, sementara katanya teman-temannya perginya ke Bali, ke luar negeri ya kan, dia enggak, ya dibawanya sudakonya kan, naik angkot mereka punya sudako, lalu pergi mereka di sembahnya apa, mungkin hanya bayar parkir lah kan, gratis, makannya pun dibawa sendiri dari rumah. Jadi sangat-sangat sederhana sekali kan. Lalu dipostingnya lah, bahagia itu sederhana, bisa mandi-mandi dengan anak-anak. Oh mantap kali. Mengapa kita anak-anak Tuhan gak bisa begitu? Apa yang membuat kita gelisah? Kamu jangan gelisah karena itu ya. Sia-sia itu kalau kamu melihat membandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Paulus sebut itu. Apa sih penderitaan apa sih dengan dunia ini? Kalau dibandingkan dengan yang lain, benar. Udah apa? Kecil, mobil serangga besar. Akhirnya tidak ada bedanya itu. Kalau datang mobil ada, oh saya lihat mungkin sebesar ini. Mengangkut biasanya barang-barang tambang itu. Nanti ibu searching lah di YouTube, buat di situ. Oh alat-alat berat, wow sebesar ini, bannya. Jadi 2 kali orang dewasa lingkaran ban. Lalu kadang itu dibuat menggilas mobil-mobil kecil dan mobil-mobil besar itu. Mau mobil kecil mau mobil besar sama dia, mendos-dos. Karena kita mau dapat mobil ini. Ada yang ngasih mobil dengan PDPA. Jadi saya searching itu. Alia mungkin di atasnya Avanza, lalu Innova,
lalu mungkin Prado, baru ada X8 itu ya, yang besar kan. Kalau di hadapan dia nggak ada bedanya, diropok semua itu. Walaupun harganya bisa sampai 20 kali lipat, ya kan? Kok tahu Bapak ini? Karena saya searching waktu mau lihat-lihat mobil yang mau kita ambil itu. Ada rupanya sampai 2,5 M ya, saya bilang. Lalu ada yang 150 juta, berapa kali lipat? 2,5 M, ada yang 3,5 M, 570. Kok tahu ya? Karena itu aja. Ada yang mau kasih mobil dengan kita, puji Tuhan lah. Ya, ibu-ibu maksud saya. Kalau ibu berpunya, Tuhan katakan, ini terakhir. Bisakah kita depositokan itu di surga? Bisa. Jangan kau simpan hartamu itu kalau ibu-ibu kebetulan ada, diberikan Tuhan. Jangan simpan, ngengat dan pencuri mengambil itu. Tetapi simpanlah di sana di mana ngengat dan pencuri tidak apa. Caranya bagaimana? Itu berikan kepada yang pantas. Berikan kepada kerajaan Tuhan. Tuhan simpan harta. Kiranya kitab pengkhotbah ini semakin buat kita berhikmat. Ya ada rupanya dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk pengkhotbah yang melihat banyak kehidupan. Sia-sia saja. Apa yang mereka perjuangkan, mereka akan tinggalkan. Bahkan banyak di antara mereka tidak bisa menikmatinya. Namun Engkau memberikan kekekalan, membuat indah pada waktunya segala sesuatunya. Engkau menitipkan itu kepada kami, sehingga kami mengerti dunia ini memang harus kami tinggalkan. Sekalipun Engkau berkata bahwa kami berjuang di sini dan kami boleh saja menikmatinya, tetapi hati kami tidak boleh terpaut ke situ, karena ada tempat terakhir bagi kami. Di dalam kekekalan itu, tak satu pun di antara kami yang terpaut hatinya dengan harta dunia ini dan kemegahan dunia ini. Tapi mereka, kami semua di sini ya Tuhan, akan melihat Engkau menyediakan satu tempat. Kalau ada hal yang buat kami menderita, membuat kami bergumul, supaya semua kami tenang, Tuhan akan membuat itu berganti dan indah pada waktunya. Itulah yang Engkau janjikan kepada kami. Sehingga sungguh kami akan bersuka cita seperti yang Kau janjikan itu. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.